Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof hadir kembali dengan kisah You Legend, si anak SMA mantan tentara bayaran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ke halaman utama channel untuk melihat playlist You Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. 003 terus berbicara, menanyakan apakah 002 tahu apa yang dirasakan anggota Numbers terhadap 001. Sejak kemunculannya, mereka seolah hanya mengikuti keinginannya. Anak itu bahkan merebut posisi 001 yang seharusnya milik 002. Seiring waktu, kepercayaan para anggota terhadapnya semakin kuat. Ironis, karena sebelumnya mereka tidak pernah saling mempercayai. Namun, sejak ia hadir, mereka justru jadi saling percaya. 002 tetap diam. 003 melanjutkan, selama pengejaran terhadap 001, ia tidak pernah membunuh satupun dari mereka. Padahal, ia adalah seorang pelarian, pengkhianat. Bahkan, saat 003 menemukan salah satu Numbers yang terluka akibat serangan 001, ia bertanya, apakah 003 juga membiarkan 001 pergi? 003 mengiyakan. Numbers itu tampak lega. Ia pun mengaku merasa sama. Bersyukur tak perlu mengejarnya untuk sementara waktu. Mendengar itu, 003 yang sudah muak menembak kepalanya dengan ekspresi dingin. Mereka merasa lega karena terluka dan tak perlu mengejar 001. Jika orang seperti itu kembali ke markas, mereka hanya akan menjadi beban bagi 002. Karena itu, 003 menghabisi mereka dengan tangannya sendiri. Semuanya demi 002. Suasana hening sejenak. Sebelum 002 akhirnya membuka suara. Setelah mendengar semua itu, ia semakin yakin 003 sempat tersenyum tipis, mengira telah berhasil meyakinkannya. Namun, 002 menambahkan, bukan dirinya, melainkan anak itulah yang pantas menjadi 001. Seketika, senyum 003 memudar. 002 menegaskan, mereka hanya dapat berfungsi sebagai tim ketika 001 berada di antara mereka. 003 terkejut dan keluar dari persembunyiannya. 002 langsung melepaskan tembakan, tetapi seorang prajurit berhasil melompat, menjatuhkan dirinya dan 003 bersamaan. Dua prajurit lainnya menembak. 002 membunuh salah satu dari mereka dan segera mundur. Meski tembakan terus dilepas, 002 berhasil menyusup di antara kontainer dan mendobrak keluar. 003 masih terpaku oleh ucapan dan tindakan 002. Tak percaya, ia memilih 001. Seorang prajurit datang melapor bahwa mereka kehilangan target. 003 hanya tersenyum dan meminta maaf karena anak buahnya harus mendengar percakapan itu. Sang prajurit menanggapinya santai. Namun 003 kembali meminta maaf dan menembak kepala mereka tanpa peringatan. Anggota lainnya terkejut, tak sempat bereaksi ketika 003 juga menembak mereka. Setelah menyingkirkan semuanya, ia berdiri diam, larut dalam pikirannya tentang 002. Di sisi lain, 002 telah kembali ke safe house. Salah satu rekannya bertanya, ia dari mana? Namun, 002 hanya mengambil kotak P3K, lalu membuka bajunya, memperlihatkan tato kalajengking dan luka di bahunya. 008 yang khawatir segera bangun dan bertanya. Sementara, 018 menawarkan bantuan. Saat diobati, 002 menjelaskan bahwa lukanya didapat saat mencoba membunuh 003. Ekspresi para Numbers langsung berubah. 018 tetap fokus, mengeluarkan peluru dan membersihkan luka tersebut. 002 melanjutkan, memberitahu bahwa 003
telah mengetahui aksi mereka menyerbu asosiasi tentara bayaran dan kemungkinan besar akan menggunakan informasi itu untuk melawan mereka. 004 memegang kepalanya, merasa hal itu sudah dapat diduga sejak awal. 008 mengangguk membenarkan. Lalu 004 memperingatkan agar 002 tidak menemui 003 sendirian. Ia tidak tahu jebakan apa yang mungkin disiapkan. 002 masih diam. 004 kembali bertanya, memastikan ia mendengarnya. 008 lalu menyela, bertanya, apakah 004 ingin ikut dan menjadi beban? 004 tersinggung, menegaskan bahwa ia bukan beban. Bahkan berniat membunuh 003 dengan tangannya sendiri. 008 mengangguk setuju. 016 tertawa kecil, sementara 018 tersenyum melihat mereka. 002 memperhatikan rekan-rekannya. Mereka benar-benar tampak seperti satu tim, hanya karena keberadaan 001. Sementara itu, di markas asosiasi, ketua bertanya apakah mereka sudah mengidentifikasi pihak yang menyerang mereka. Bawahannya mengiyakan. Mereka telah mencoba merekrut kelompok tersebut sebelumnya. Mereka adalah Numbers. Sementara itu, di Korea, Lee Jin dan keluarganya bersiap makan malam. Saat akan mulai, kakek bertanya tentang kejadian kemarin. Jin bilang bahwa temannya yang dulu berkunjung datang untuk membantunya. Jin mengiyakan. Kakek lalu berkata bahwa berkat mereka, Jin bisa pulang dengan selamat. Bukankah sudah sepantasnya ia mengungkapkan rasa terima kasih dengan benar? Jin membalas, dirinya sudah berterima kasih. Kakek tersenyum. Meskipun begitu, ucapan terima kasih sebaiknya disampaikan langsung. Lagi pula, mereka adalah teman. Jin sedikit terkejut, tidak mengerti maksud kakek. Di markas, para anggota tengah mempersiapkan perlengkapan dan senjata. Tiba-tiba, ponsel 002 berdering. Ia segera mengangkatnya dan bertanya siapa penelponnya. Namun, saat mendengar suara di seberang, ekspresinya berubah. Itu adalah kakek 001. Kakek kembali memanggil, dan 002 menjawab dengan nada gugup. Kakek bersyukur suaranya bisa terdengar. Lalu bertanya, bagaimana keadaannya? Beliau mendengar bahwa 002 telah membantu Jin dan menghubunginya hanya untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Jin yang duduk di sebelah kakek tampak berkeringat dingin. Begitu pula 002 yang terlihat gugup dan tidak bisa berkata banyak. Kakek berterima kasih padanya karena Jin bisa pulang dengan selamat. Sementara itu, para anggota lain penasaran melihat 002 yang berkeringat. Kakek kemudian memintanya untuk berkunjung kapan-kapan. Beliau akan memasakkan makanan enak. Lalu, panggilan berakhir. 018 bertanya siapa penelponnya. 002 menjawab, itu kakek 001. Seketika, mereka semua terkejut. Bertanya, kenapa bukan 001 yang menelepon? 004 dengan nada tinggi bertanya, apakah 001 sudah mati? Namun yang lain hanya menatapnya dengan aneh. 002 menjelaskan bahwa kakek ingin mengucapkan terima kasih atas apa yang telah mereka lakukan dalam insiden kali ini. Mereka menatap heran. Beliau menelepon hanya untuk itu? 002 menambahkan bahwa beliau juga ingin mereka mengatur jadwal dengan 001 untuk berkunjung ke rumah. Jawaban itu membuat semuanya berkeringat dingin. 004 berkata, mau tak mau mereka harus mengatur jadwal. 008 menyahut dirinya juga ingin pergi, tetapi tidak bisa. Dengan semua yang terjadi, 003 bisa saja sedang mengawasi mereka. 018 membenarkan
Bahkan kemungkinan besar 003 sudah membocorkan informasi mereka ke asosiasi tentara bayaran. 004 menggerutu. Kakek itu mungkin mengira mereka tidak punya urusan lain. Lagi-lagi yang lain menatapnya aneh. Hal itu membuatnya kesal. 008 tersenyum. Sepertinya 004 sangat ingin makan makanan enak. Ia berkata akan keluar untuk membeli sesuatu. 016 ingin ikut karena perlu membeli beberapa barang. 004 berteriak meminta dibelikan ayam. Dalam perjalanan, 008 berbicara santai. Sepertinya 004 sangat menyukai ayam goreng Korea. Dia selalu ingin memakannya. Bahkan 008 sudah mahir membuat ayam goreng karena terlalu sering. Yang lain juga menyukainya. 016 setuju, ayam goreng memang enak. Tapi tidak ada yang memakannya sebanyak 004. Di depan terlihat sebuah mobil box mogok. 2 orang pekerja berjalan ke arah mereka. Namun 016 langsung menembak keduanya. Penyamaran mereka terlalu mencolok, menggunakan sepatu bot militer. Tak lama, 4 prajurit bersenjata keluar dari mobil box. 008 bergerak cepat, bersiap berbalik arah. Tembakan mulai dilepaskan. 008 didesak. Sementara 016 membantu dan berhasil membunuh 2 prajurit. 008 menyuruhnya menghubungi anggota lain. 016 segera melakukannya. Namun, tiba-tiba sebuah mobil muncul dari belakang dan melepaskan tembakan, memaksa mereka menunduk. Mobil lain datang lalu menabrak mobil 008 dengan kecepatan tinggi, menjatuhkannya ke jurang. Setelah jatuh, 016 yang masih sadar, meski terluka parah, melihat 008 tidak berkutik dengan darah yang mengalir dari kepalanya. Sesaat setelah mobil Numbers jatuh ke jurang, 2 kendaraan lain tiba. 5 personel turun dan bersiap menghabisi kedua anggota Numbers. 016 yang masih sadar menembak terlebih dahulu dan berhasil menewaskan 1 prajurit, memaksa sisanya untuk mencari perlindungan. Sementara terus memanggil 008 yang masih tak sadarkan diri, 016 hanya bisa mengumpat sambil melepaskan tembakan. Namun tembakan balasan dari musuh menghujani kendaraan mereka. Untuk sesaat 016 tak berdaya. Tiba-tiba rentetan tembakan senapan serbu membunuh semua musuh yang tersisa. 008 telah siuman dan segera menghabisi mereka. Ia meminta maaf karena tertidur. 016 tersenyum. Ia juga merasa lelah hingga rasanya ingin tidur juga. Namun sekarang mereka harus segera keluar dan pergi dari sana. Sementara itu, di sebuah safe house terlihat 3 mobil dan puluhan prajurit bersiaga. 2 orang pimpinan tengah berdiskusi. Pria berambut putih tidak menyangka kemunculan anggota Numbers begitu tepat waktu. Jika pasukan mereka turut menyerbu markas Numbers, semua akan selesai tanpa perlu banyak usaha. Rekannya mengingatkan agar tetap waspada. Jack dan Grandon telah dikalahkan oleh kelompok itu. Serambut putih menanggapi, menyebut keduanya sebagai berandalan yang selalu bersama dan menembak sembarangan. Mereka hanya berguna untuk pekerjaan kasar. Kini, tugas yang biasa mereka tangani justru harus ditangani sendiri. Dan itu sangat menyebalkan. Seorang bawahan datang melapor. Tim Alpha sedang mengejar 2 individu yang diduga anggota Numbers. Sang ketua kesal. 20 orang tapi belum cukup untuk menundukkan 2 orang. Bawahan itu membenarkan. Bahkan 7 anggota tim Alpha telah dipastikan tewas. Ketua tampak terkejut. Sementara serambut putih tersenyum. Menurutnya itu cukup menarik. Kini ia paham alasan bos memanggil mereka. Sang ketua berdiri.
menyatakan akan turun tangan sendiri. Seramut Putih ikut berdiri, ingin ikut serta. Ketua menatap tajam. Seramut Putih merasa tidak nyaman dan berkata, ia juga harus melakukan pekerjaannya. Si ketua lalu bertanya, mengapa dia tidak membantu Arnold saja? Seramut Putih balik bertanya, apakah dirinya sudah gila? Semua tahu kepribadian Arnold. Jika ia muncul tiba-tiba, Arnold pasti langsung menembaknya tanpa pikir panjang. Di saat yang sama, markas Numbers digempur. Sebuah tank menembak menghancurkan dinding belakang. 9 prajurit menyerbu, menembak sampai peluru mereka habis. Pria botak memberi isyarat maju. 3 prajurit bergerak dan melemparkan granat kecut. Cahaya putih memenuhi ruangan. Salah satu prajurit mendobrak pintu dan masuk diikuti rekan-rekannya. Kemudian menembak ke segala arah. Arnold, pria botak tersebut, tak menyangka dipanggil hanya untuk menghadapi para badut. Beberapa hari sebelumnya, ia dan 2 rekannya mendapat panggilan. Seorang pria berkacamata menjelaskan, berdasarkan informasi asosiasi, Numbers merupakan unit tentara bayaran dengan anggota kurang dari 10 orang. Sistem operasi mereka juga tidak lazim. Mereka jarang mengambil pekerjaan dan tidak pernah melakukan pemasaran. Kontrak mereka diperoleh melalui rujukan, sehingga jumlah anggota pasti tidak diketahui. Ketiganya tidak percaya, hanya segelintir orang. Namun mereka dipanggil untuk menangani hal itu. Seramut Putih mengira mereka akan diterjunkan ke medan perang sesungguhnya. Arnold hendak pergi, namun berhenti saat tahu itu perintah langsung dari bos. Keadaan ini lebih serius dari dugaan mereka. Jack dan Grandon telah terbunuh oleh Numbers. Seramut Putih menyelutup, menyebut keduanya memang ditakdirkan untuk mati. Tak ada yang perlu dipermasalahkan. Pria berkacamata menanggapi, situasinya tidak sesederhana itu. Karena itulah mereka bertiga dipanggil. Belakangan, Jack menemukan informasi mengenai Numbers dan mencoba merekrut mereka. Namun ditolak. Sebelum asosiasi bisa mengambil langkah lain, Jack tewas dalam sebuah insiden. Semua agen yang menyelidiki juga dibantai. Fokus penyelidikan terhadap Numbers pun buyar. Tak lama kemudian, Grandon terbunuh saat menjalankan operasi, dan bala bantuan yang dikirim juga tewas. Total kerugian asosiasi telah mencapai puluhan juta dolar, dan lebih dari 60 personel telah terbunuh. Ketiganya tersenyum. Tugas ini tampaknya menarik. Kembali ke waktu sekarang, Arnold tidak menyangka misinya berakhir begitu cepat. Namun seorang prajurit melapor bahwa tempat itu kosong. Arnold bingung. Hingga seorang prajurit menyadari bom yang dipasang di dalam sana dan berteriak memberitahu rekannya untuk melarikan diri. Namun sudah terlambat. Ledakan besar pun terjadi, menewaskan seluruh prajurit di dalam dan di sekitar area. Arnold tersenyum. Apakah para Numbers memasang bom untuk memusnahkan para penyusup sekaligus menghilangkan bukti? Belum sempat mencerna semuanya, mereka disergap. Beberapa prajurit yang lengah tewas seketika. Arnold menyeringai, menyadari para Numbers tidak akan menyerah begitu saja. Pertempuran sengit pun dimulai. Ya, maka berakhirlah kisah You Legend pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.